ada satu letusan dan itu wah besar sekali Mas, juar gitu, suaranya keras sekali, batu-batu itu terbang di atas kita gitu. Melewati kepala. Oh, melewati kepala. Tribuners, Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah saat ini sedang aktif, bahkan erupsi, tetapi jenisnya efusif. Dan ini menjadi fenomena yang diikuti oleh banyak orang. Saat ini saya sudah bersama Mas Yohanes Tias Galihjati, atau biasanya dipanggil Mas Galihjati, gitu saja. Nah, beliau ini adalah satu di antara konten kreator Merapi, atau mungkin lebih luas lagi juga tentang gunung api di Indonesia. Ya, perjalanan karier kalau boleh saya bilang begitu, panjang, berliku, ya. Mungkin nanti pemirsa akan terkejut ya melihat bagaimana perjalanan beliau sampai kemudian saat ini setiap hari bisa menyajikan informasi yang beragam tentang aktivitas vulkanik Gunung Merapi, dan itu bisa disaksikan di channel Mas Galihjati di Galihjati di YouTube ya. Jangan lupa tengok-tengok di sana, karena Anda semua akan menikmati Merapi tidak hanya menawarkan kengerian, tetapi juga keindahan di dalamnya. Oke, kita akan bincang-bincang bersama Mas Galihjati. Siap. Nah, nama saya Yohanes Tias Galihjati. Terus kalau di rumah itu biasa dipanggil Galih. Terus nama beken saya itu katanya beken Galihjati ya. Ya, saya itu dulu adalah seorang pemandu wisata Mas. Sebenarnya sampai sekarang, tapi karena pandemi ini 2 tahun ini pemandu wisatanya berhenti dulu ya, nggak ada tamu ya, nggak ada ini orderan, jadi saya nganggur ini 2 tahun ya selama pandemi ini ya. Nah, dulu awal jadi tour guide itu sekitar tahun 2007-2008 Mas. Sebelumnya setelah lulus itu saya kerja di pasar modal itu apa? Perusahaan berjangka ya, jadi marketing forex ya. Nah, setelah itu kan saya kurang sreg ya kerja di kantor. Saya kan sukanya di lapangan seperti itulah ya. Seneng main, seneng dolan ya. Terus ada teman mengabari ya, ngobrol-ngobrol sama teman ya. Ngobrol-ngobrol tentang dunia pariwisata itu Mas. Saya tertarik sekali. Dan kebetulan saya juga dulu adalah lulusan dari sastra Inggris. Nah, jadi saya ini kalau saya kerja di pemandu wisata mungkin les sekolah dipakai gitu kan. Sekolahnya jadi dipakai. Jadi terus saya daftar ke salah satu agen ya di Jogja di Prawiro Taman itu. Nah, mulailah dari sana diterima sebagai seorang pemandu wisata. Pertama memang pemandu wisata city tour kota ya, di daerah kota Jogja, terus ke Candi, Prambanan, Borobudur itu ya. Nah, setelah beberapa bulan ya, saya dengar lagi, itu ada Mas, pemandu wisata ini khusus ya, atau minat khusus ya, naik gunung ya, kita adventurean di luar camping. Kok itu kayak saya banget gitu loh. Nah, terus saya cari-cari informasi. Nah, ketemulah salah satu agen tour adventure
yang ada di Jogja itu. Ini boleh sebut merek ya. Nah, itu namanya Azimut Adventure Travel ya. Dulu itu adalah agen Perancis ya, agen untuk tur-tur yang mengakomodasi orang-orang Perancis yang ingin adventure atau ingin traveling di Indonesia dengan cara ya tadi minatku itu tadi kayak naik-naik gunung ya, terus trekking ya seperti itu. Nah, pada waktu basic saya bahasa Inggris, tapi ternyata saya juga diterima di sana ya, karena Azimut itu mulai menerima orang-orang di luar negara Perancis juga ya. Dan saya dapat training tentang ini apa trekking dan juga cara naik gunung ya. Dan waktu itu ya memang kita fokus ke trekking dulu, tapi kan lama kelamaan banyak orang itu minat untuk trekking ke gunung karena gunung api, Mas. Nah, seperti Merapi ini salah satu yang paling populer untuk didaki karena aktif ya, gunung api aktif ya. Dan orang-orang luar di luar negeri itu mereka ingin melihat aktivitas gunung api ya, karena di Eropa kan jarang gunung api. Dan ini di Indonesia kita punya banyak sekali ternyata ya. Nah, itu sekitar tahun 2008 Mas, 2008. Ngomong waktu itu sudah punya pengalaman belum naik gunung atau adventuring? Nah, untuk naik gunung saya memang suka, Mas. Nah, makanya tadi kan saya mendengar ada agen tur yang turnya itu naik-naik gunung, wah itu seperti hobi saya ya. Dari SMA saya memang suka jalan-jalan ke alam ya, dan kuliah itu beberapa kali naik gunung. Oke, terus setelah dari Azimut kemana saja ini selain Merapi ini? Oh iya. Nah, di Azimut itu ternyata Azimut juga menjadi salah satu waktu itu ya, salah satu agen di Indonesia yang menerima ini agen tur dari agen lain yang di luar negeri ya. Dan itu memang fokus di kegunung apian ya, ya. Itu namanya Volcano Discovery ya. Volcano Discovery ya, dan dari situlah saya mulai intens ya belajar tentang gunung api ya. Jadi saya harus tahu apa itu gunung api, terus tipe-tipe letusannya, terus ya bahayanya ya. Nah, iya karakternya. Dari situ saya mulai lebih tertarik lagi ya, lebih tertantang lagi untuk tahu lebih ya. Ternyata ya Indonesia itu memang kita itu gudangnya gunung api ya, 127 gunung api aktif di Indonesia ya. Dan hampir tiap tahun itu ada, dari dulu ya sebenarnya hampir tiap tahun pasti ada satu gunung di Indonesia itu yang erupsi. Nah, itu menjadi kekayaan kita ya, dan saya bangga jadi orang Indonesia yang punya gunung itu, bangga saya bisa cerita ke mereka ya, ke tamu-tamu ya, bahwa ternyata juga dari kecil saya juga mengalami peristiwa seperti sekarang ini kan. Sejak saya SD kan saya lihat Merapi ini tahun 90-an, Merapi dari rumah saya, wah itu delewer merah-merah itu apa? Dulu kan nggak tahu, taunya itu cuma apa ya. Tapi itu memang pengalaman yang tak terlupakan dulu. Tiap pagi itu waktu keluar rumah ya, lihat ke utara ya, dari kampung saya kan di Jalan Turi itu, lihat ke utara tiap pagi bersih, pasti lihat Merapi Delewer itu sebelum 94 itu ya Mas. Merapi, selain Gunung Merapi, gunung apa saja ya waktu itu yang kemudian dijelajahi bersama klien gitu, tamu-tamu asik? Nah, kita ada tur panjang itu Mas, tur panjang 16 hari sampai 18 hari. Nah, itu turnya itu ke gunung semua, gunung api semua gitu. Jadi landing di Jakarta, terus kita ke Krakatau, terus dari Jawa kita ke timur kan deretan gunung-gunung semua, Krakatau, Papandayan, sampai sini Galunggung ya, terus sampai sini ke Merapi kita lanjut ke Jawa Timur, Bromo, Ijen, Bali ya, Semeru ya, itu naik Semeru itu pas tahun-tahun berapa ya, 2012, 2014 itu saya bisa setahun itu 3 sampai 5 kali naik Semeru. Satu tahun itu hampir sebulan sekali naik Semeru.
Jadi sudah tidak terasa kan, tidak terasa. Yang lain sudah pada capek kan, saya itu kalau naik ya udah sampai atas nggak terasa capek kalau udah seperti rutinitas itu. Kayak kerja ya. Terus kalau ekstensi kita bisa ke di Bali itu kan ada 2 gunung api itu, Batur, Agung ya. Terus kadang juga kita extend sampai Timor, sampai Flores itu, ke Gunung Batutara yang harus naik kapal 7 jam itu. Oke. Nah, di antara trip-trip yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu bisa diceritakan pengalaman-pengalaman paling eksotik, paling dramatis, paling mengesankan, paling melelahkan, paling pokoknya yang paling serba paling. Oh iya, paling. Oke. Yang paling melelahkan ya Mas ya, itu yang di Flores itu Mas. Karena iya Batutara itu. Tapi itu wah sekali. Karena gunung itu sebelum 2016 ya, 2015 itu masih erupsi ya. Jadi tiap 10 menit itu pasti ada erupsi. Jeblar gitu ya, merah-merah keluar itu ya. Nah, tapi untuk menuju ke sana itu kita harus ya dari Jogja saya harus terbang ke Bali. Ke Bali nunggu klien, terus Bali harus terbang ke Maumere ya, butuh 2 hari kan. Terus nanti dari Maumere kita harus transport darat itu seharian. Pagi habis sarapan berangkat, nanti sore baru sampai Maumere ya. Terus habis itu nanti kita harus naik boat, dan di sana tidak ada kapal cepat. Mungkin sekarang ada, udah 5 tahun kan, 5 tahunan ini semenjak Batutara off kan kita nggak ke sana lagi ya. Nah, dulu itu kita pakai kapal tuna Mas. Kapal tuna. Kapal tuna besar, penangkap tuna itu dari fiber, panjangnya sekitaran berapa ya, 10 sampai 15 meter itu. Dan suara mesinnya itu Mas, kita ngomong itu harus teriak-teriak. Suara mesinnya keras, dan itu kita naik boat itu 7 jam. 7 jam. Iya. Dari Larantuka. Oh, Larantuka. Tadi Maumere kita jalan darat ke Larantuka. Itu sudah seharian itu. Pagi berangkat, sore baru sampai. Nah, terus naik boatnya juga 7 jam. 7 jam itu dengan suara yang membekakan telinga ya. Tapi pengalaman ya, itu senang sih ya. Itu memang pengalaman yang tidak terlupakan ya, dengan perjalanan seperti itu. Terus waktu kita sampai, kita disambut oleh gunung berapi yang gunung api Batutara yang selalu berapi-api itu. Nah, begitu landing di pulau itu, apakah langsung melihat gunungnya atau kita juga mesti harus jalan lagi menuju ke spot? Kita langsung melihat gunungnya. Jadi kalau Mas Krisna pernah melihat itu Stromboli yang di Eropa, di Italia itu ya, mirip seperti itu. Di pinggir, ya, di pinggir kita, gunungnya itu di pinggir, kita sudah bisa melihat. Dari boat aja kita bisa melihat. Tapi kita pasti landing dan tidur di sana 3 sampai 5 hari Mas. 3 sampai 5 hari, tidak ada air di situ. Terus kita harus pakai itu bed militer, karena di sana cuma batu-batuan, tidak ada pasir. Tidurnya di batu-batuan yang tajam-tajam itu, batu karang itu. Penduduk tidak ada ya? Tidak ada penduduk. Itu Pulau Kumba, pulau tersendiri di tengah laut itu, Laut Flores. Itu yang melelahkan ya. Iya. Oke, kemudian di Tambora mungkin melelahkan juga tidak? Wah, Tambora itu saya mendaki dari ini Pancasila. Dari Pancasila harus jalan seharian itu. Pagi berangkat dari dusun Pancasila itu naik, pada waktu itu ya jalannya hilang karena belum banyak pendaki ya. Jadi kita harus bawa orang lokal ya. Nah, buka jalan, dan yang jalan di atas ketinggian 1200 itu banyak ini tanaman lateng itu loh Mas. Lateng yang menyengat. Wah, itu. Jadi kita udah diwanti-wanti sama orang sana, sama senior saya, harus bawa remason. Karena kalau kena lateng itu, kalau nggak di remason bisa merah dan gatel, panas terus, lama itu. Jam-jaman itu. Kalau di remason enaknya gitu, panas. Itu di atas 1500 banyak lateng di besar-besar itu Mas. Daunnya yang segini-segini itu. Dan waktu sampai di atas ya lelah, dan semua sakit itu terobati ya. Kita bisa melihat salah satu gunung api yang masuk dulunya ya, yang mempunyai letusan paling besar ya sepanjang sejarah ya. Itu Tambora kan dari 4000 drop ke 2000-an itu.
karena letusan yang memang besar sekali dan sekarang membentuk kaldera. Dan waktu itu saya cuma pakai kamera pocket, mau ambil kalderanya itu cuma dapat sepertiga mas. Jadi harus foto 3 kali, 1, 2, 3 baru dapat. Itu belum ada ya lensa wide gitu. Belum punya dulu. Oke. Terus yang lain pengalaman paling dramatis mungkin? Oke. Ini ke sisi melelahkan ini ya. Ini melelahkan ya. Terus sekarang pengalaman hampir ketiban watu mas. Nah itu Krakatau 2018 itu merupakan pengalaman yang tidak terlupakan bagi saya. Karena dari awal saya sudah mengikuti. Dari Juni itu saya sudah berada di Tangerang mas. Tangerang di tempat orang tua saya, di mertua saya. Juni saya dikabari oleh salah satu rekan yang ada di Carita itu, yang biasa membantu kita kalau kita ada tamu ke Krakatau. Ini Krakatau sudah aktif lagi kah? Ya, dan saya langsung cus dari Tangerang itu cus ke Carita itu ke pos ya, ke observatory pos. Dan kebetulan yang jaga observatory posnya itu tetangga kita, orang Klaten itu Mas Denny. Ya. Dan kita sudah terbiasa kan akrab ya. Saya tidur di sana, tidur di pos itu semalaman. Melihat Krakatau yang sudah memulai ini seismonya sudah mulai galak itu. Tapi secara visual pada waktu itu kabut. Nah, tidak terlihat, tapi seismonya sudah udah ini kencang sekali ya, mubat maghrib kencang sekali. Itu Juni. Dan erupsi pertama kan akhir Juni itu. Benar gitu. Nah, itu saya pulang terus saya Agustus sudah di Krakatau itu sudah hampir sudah mulak 15 menit 10 menit itu pasti ada erupsi yang kalau Krakatau kan tidak seperti Semeru ya, yang erupsinya di atas, itu erupsinya di bawah. Dan kalau meletus itu erupsinya kebanyakan vulkanian mas, jadi ada strombolian itu yang kecil kayak Semeru itu ya. Terus kalau Krakatau yang lebih gede lagi, dengan suara yang memakakan telinga tuh, dar gitu. Itu setiap 10-15 menit. Nah, dan waktu itu Krakatau hype kan 2018, banyak orang luar yang pengen melihat. Nah, dan saya ditugaskan oleh manajer saya ya, untuk selalu membawa tamu ke sana tiap bulan. Jadi mulai Agustus sampai November itu, non-stop 2 minggu saya pasti tidur di Krakatau, tidur di Rakata itu ya, tidur di Rakata seminggu, ganti tamu, nanti teman satu lagi ngambil tamu masukin ke Krakatau, saya nemenin seminggu. Nah, dalam waktu seminggu itu, 1 minggu itu pasti saya kan ajak jalan-jalan ya. Tamu itu pada nggak takut, tamu-tamu itu ya nggak seperti orang kita ya, gunung meletus ya pada lari. Kalau orang luar yang fotografer, filmmaker atau yang maniak gunung itu pasti mereka ada gunung meletus pengen sedekat-dekatnya mas ya. Dan itulah tugas saya. Tugas saya memastikan kita bisa mendekat ke gunung itu dan aman ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang tidak ada tamu yang itu terkena kecelakaan ya. Itu karena pengalaman ya, saya juga dapat banyak sekali pengalaman dari senior saya. Kalau begini harus begini, kalau begitu harus begitu gitu ya. Nah, suatu saat ya saya sudah mengamati ya. Ini salah satu pengalaman ya. Sudah mengamati, wah ini letusannya Krakatau cuma sampai segitulah, berarti kita bisa jalan ke situ ya. Nah, kita ke situ, saya sama 2 tamu itu, satu dari Jerman, landing di anak Krakataunya. Iya. Karena di pantai kemudian mau kita naik. mendekat. Iya. Ini juga request tamu. Galih, ya, seberapa dekat kamu bisa membawa kita gitu. Nah, 3 hari itu saya amati letusan anak Krakataunya, cuma ini baru low aja. Nah, saya mendekat sampai ke kon yang paling atas yang sekarang longsor itu. Jarak kita dengan anak gunung itu 50 meter nggak ada mas. Nah, letusnya kecil-kecil, wah seneng sekali kan, duer gitu, foto, video, batu-batu jatuh di depan-depan kita itu, ya. Dan tiba-tiba ya ada satu letusan, ya kita, ya pokoknya itu di luar ekspektasi kan, di luar perkiraan saya. Ada satu letusan dan itu
wah besar sekali Mas, juar gitu. Suaranya keras sekali, batu-batu itu terbang di atas kita gitu. Melewati kepala. Oh, melewati kepala. Salah satu tamuku yang Jerman itu, wah dia nggak ada takutnya itu. Itu dia moto-moto batu-batu yang berjatuhan itu dia foto aja gitu. Cepret-cepret. Yang tamu Australia dia takut, dia begini. Ya. Tapi sebelum mendekatkan saya sudah kasih ini ya Mas, pokoknya kasih briefing ke tamu. Pokoknya ini nanti kalau ada letusan besar ini harus kita lakukan seperti itu ya. Nah, tamuku yang itu tidak mendengarkan ternyata. Dia gini Mas. Nah, itu salah. Jadi saya pegang ini dia tenggok dia ini tak pegang ya. Aku lihat ke atas. Lihat batu yang jatuh kemana arahnya. Kalau ke sini dia tak tarik ke sini. Kanan, kiri gitu. Left, right gitu. Dia cuma gini aja dan ngikut aja. Batunya yang paling besar jatuh sekitar 1,5 meter di belakang saya. Segini Mas. Segini menghajar payung saya tuh. Saya kan pakai payung, takut ada ini abu atau rontokan pasir kan pasti bawa payung gitu kan. Payung saya hancur itu. Dan pas habis turun itu kita melihat lagi, dirasakan ya. Yang namanya lava pijar, kalau malam kan membara kan, kayak Merapi kalau kita lihat tiap malam ya, tiap hari kita bisa melihat. Nah itu kita bisa mendekat ya, dan 1,5 meter itu tangan saya diginikan masih panas, di telapak itu panas itu. Kalau malam pasti merah itu batu. Nah itu salah satu pengalaman ya itu yang tidak kita harapkan. Tapi kebetulan sampai sekarang masih sehat. Nah, itu yang disebut apa batunya itu? Lava bom. Lava bom. Ya. Nah, bentuknya solid masih begitu atau bagaimana ya itu ya? Kalau maksudnya kita kan tidak pernah ya, jangan sampai lah lihat di dekat kita gitu. Tapi bisa digambarkan nggak secara fisik begitu tuh wujudnya itu apa gitu? Nah, lava bom itu kalau pas keluar merah itu dia masih lembek Mas. Masih lembek. Terus kalau turun dia nanti kayak itu loh, kotoran sapi itu bleb gitu ya. Bentuknya kadang kayak gitu. Makanya disebut kaudang ya. Kotoran sapi, bom kotoran sapi ya. Nah, itu Mas. Itu kalau udah mendingin nanti udah ada yang meleo, ada yang itu bisa kita temukan di sekitaran gunung-gunung yang mempunyai tipe strombolian atau vulkanian Mas. Merapi pun kalau sedang erupsi gede kadang banyak lava bom ya. Saya sering melihat tuh di Kinah, ada batu-batu yang meleok-meleok itu loh Mas. Kok batunya bengkong ya gitu. Ada seperti alur bengkong. Nah, itulah lava bom. Oke Tribuners, kita sudah berbincang-bincang sangat hangat dengan Mas Galih Jati, dan tentu saja pengalaman ya, baik yang susah maupun yang senang, yang dramatis maupun yang melankolis, semoga memberi inspirasi dan bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa tengok informasi yang dibikin oleh Mas Galih ini di channel Galih Jati, dan satu lagi ada tentang wisata Yogyakarta, yaitu di X Tour Rider. Ya, mantap.